Shalom, salam sehat bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam rangka menghidupi new normal, kebiasaan baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, sebagaimana anjuran pemerintah untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan. Dan jemaat Silo Campagaya, jika Tuhan berkenan, akan melakukan ibadah di gereja pada tanggal 6 September jam 9 pagi dan jam 18 sore atau jam 6 sore. Untuk itu, kita akan memperhatikan himbauan ini dengan sebaik mungkin dan mendisiplinkan diri, cuci tangan setiap saat, memakai masker jika keluar rumah, dan memperhatikan kebersihan diri kita dan lingkungan kita. Maka kita akan menyaksikan simulasi yang akan menuntun dan memandu kita dalam new normal yang akan dilaksanakan di gereja Jemaat Silo Campagaya. Selamat menyaksikan. Jemaat yang diperkenankan untuk mengikuti ibadah dengan kriteria berikut ini. Jemaat yang tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan untuk ikut ibadah bersama di gedung gereja. Anggota jemaat yang berusia 15 tahun ke bawah tidak diperbolehkan untuk ikut beribadah bersama di gedung gereja. Jemaat yang sedang sakit atau dalam kondisi kurang fit serta suhu di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperbolehkan untuk ikut beribadah bersama di gedung gereja. Jemaat usia 60 tahun ke atas atau lansia tidak diperbolehkan untuk ikut beribadah di gedung gereja. Peserta ibadah dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bersih. Kemudian senantiasa menggunakan masker dan tidak lupa membawa hand sanitizer. Selama berjalan dari rumah, peserta ibadah diwajibkan untuk selalu menggunakan masker. Peserta ibadah yang menggunakan kendaraan bermotor diarahkan oleh petugas untuk memarkirkan kendaraannya di area lahan parkir yang telah disediakan. Peserta ibadah akan diarahkan oleh petugas untuk segera mencuci tangan. Selama mencuci tangan, peserta ibadah tetap disarankan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Setelah mencuci tangan, peserta ibadah akan diukur suhunya oleh petugas. Saat masuk ke ruang ibadah, peserta ibadah kembali akan diberikan hand sanitizer. Setelah itu akan diarahkan oleh petugas atau majelis gereja untuk duduk di area yang telah disiapkan. Peserta ibadah duduk di area yang tidak bertanda silang. Dalam akta persembahan, peserta ibadah tetap diwajibkan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain saat memberikan persembahan pada kotak yang telah disiapkan. Selama beribadah, peserta ibadah wajib menggunakan masker. Setelah ibadah selesai, peserta ibadah dilarang berjabat tangan atau berkerumun di satu tempat. Dan saat meninggalkan gedung gereja, peserta ibadah tetap harus menjaga jarak satu dengan yang lain.
Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian simulasi yang akan kita patuhi bersama demi untuk keselamatan kita bersama. Dan biarlah Tuhan menolong kita, melindungi kita bersama. Terpuji namanya. Terima kasih. Salam sehat buat kita sekalian. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita beribadah pada Minggu 30 Agustus 2020. Sebab itu kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang akan dilaksanakan pada pagi ini secara virtual. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang kehidupan ini dengan suka dukanya. Pertolongannya nyata dalam kehidupan kita meski kita berhadapan dengan berbagai pergumulan. Saat ini kita dipersekutukan untuk merayakan hari yang telah dikuduskannya. Kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan dengan tuntunan tema jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Sebab itu jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 6 bait 1 dan bait kedua. Bersoraklah hai alam semesta. Di langit bergema
jemaat Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Mari kita duduk kembali. Dalam menghayati kehidupan karunia Tuhan, kita senantiasa sadar bahwa dalam banyak hal kita berlaku tidak setia kepadanya, sekalipun Dia adalah Allah yang setia bagi kita sekalian. Karena itu mari dalam kerendahan hati kita akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil itu kita dituntun oleh lagu O Puang Dak Mi Ukung Nak. Untuk setiap kita yang tunduk dalam penyesalan dan juga dengan tulus hati jujur mengakui setiap dosa kita, maka sebagai hamba Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah darinya yang mengatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku
itu jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru demikian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari kita membuka lembaran firman Tuhan dari Mazmur 105 ayat 23 sampai ayat yang ke-36. Dan kita akan membacanya secara responsorial. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat, dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang melompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Mazmur 105 bait pertama. Dengan syukur pujilah Tuhan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, melalukan perbuatannya di muka isi dunia. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan kita menyambut firman Tuhan di pagi ini. 3 bagian bacaan Alkitab yang akan menuntun kita bersama. Bacaan yang pertama dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21. Dan bacaan Injil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Mari bersama-sama mempersiapkan bagian-bagian firman Tuhan ini. Sambil mari teduhkan hati, kita memohon Roh Kudus membimbing kita untuk memahami firman-Nya pagi ini.
Mari kita berdoa. Bagimulah pujian dan syukur, madah dan nyanyian patut kami persembahkan untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sampai pada detik ini kami terus alami dan nikmati. Sebagaimana adanya kami tunduk kepala, seraya dengan syukur dan sukacita kami nyatakan kepadamu. Saatnya kami akan mendengarkan suaramu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Perlengkapilah kami dengan hikmat sorgawi, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Dan kami juga akan dimampukan oleh tuntunan Roh Kudus hidup melakukan firman-Mu ini. Karena itu, berkenanlah mengampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Keluaran pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab memberi judul Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah,
Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita menyambut dengan sukacita Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius pada pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh
dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat memberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya." Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya. Silahkan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa di pagi ini melalui hari Minggu ibadah tanggal 30 Agustus 2020. Merdeka! Dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75 di tahun ini, sesungguhnya kita diingatkan bahwa memang pada prinsipnya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini karena tidak berperi kemanusiaan sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan sebelum tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya Alkitab sudah lebih dahulu memerintahkan untuk menghapuskan penjajahan itu
seperti yang dikisahkan melalui kitab Keluaran, yang berkisah dari soal penjajahan yang dilakukan oleh Raja Firaun, Raja Mesir, kepada orang Israel. Dan karena itu Allah sendiri yang bertindak menghapus penjajahan itu melalui orang-orang yang dipakainya, seperti Musa dan Harun kakaknya. Dan karena itu tidak kebetulan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema membangun jemaat, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ternyata penjajahan, penindasan kepada sesama manusia adalah salah satu kejahatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Betapa penindasan yang dilakukan oleh Raja Firaun kepada orang Israel telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa, sehingga jeritan minta tolong orang Israel telah sampai kepada Allah. Dan itu kita bisa bandingkan dengan bacaan kita pagi ini di ayat 7. Di sana dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, dan seterusnya. Ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bayangkan Allah sendiri yang akan melepaskan umatnya dari penindasan itu. Sebab apa? Sebab penindasan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Karena apa? Karena penindasan menyebabkan perlakuan umat ciptaan Allah diperlakukan semena-mena oleh sesamanya tanpa berperi kemanusiaan. Sama seperti yang dilakukan Raja Firaun kepada orang Israel dengan cara memaksa mereka bekerja tanpa upah, memaksa mereka bekerja dengan tidak memberi makan dan minum, supaya para pekerja ini menjadi lemah sampai jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Sebagai upaya Firaun untuk menekan jumlah orang Israel, sebagaimana bacaan minggu lalu yang mengatakan mereka jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Bahkan bukan hanya berhenti pada persoalan kerja paksa, dengan memaksa orang Israel bekerja hanya untuk kepentingan Firaun dan membiarkan lahan berupa sawah dan ladang mereka terbengkalai, supaya dengan demikian keluarga mereka melarat, jatuh miskin. Tetapi Firaun juga memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari keluarga orang Ibrani atau orang Israel. Tetapi jelas kita melihat sekuat apa Firaun berupaya untuk menekan jumlah orang Israel, tidak sebanding dengan kekuatan dan kuasa Allah.
sehingga justru semakin hari jumlah mereka semakin bertambah. Mau menegaskan kepada kita, Allah berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan umatnya. Bagaimana Firaun menjalankan politiknya dalam rangka untuk melenyapkan bangsa ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah ini adalah hal yang sangat mengerikan? Kejahatan yang harus ditumpas. Bahkan melalui semua ini, sekalipun kerja paksa tanpa henti dilakukan oleh orang Israel, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan lagi bagi mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita mengingat salah satu tujuan Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir adalah supaya mereka akan beribadah kepada Tuhan seperti yang difirmankannya kepada Musa. Itu kita bisa lanjutkan pembacaan di pasal 3 tadi ini di ayat 18. Ketika Musa disuruh untuk menghadap Firaun. Ayat 18 kita perhatikan, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Sekali lagi bahwa orang Israel sudah tidak punya lagi waktu dan kesempatan beribadah kepada Allah, karena seluruh hidup mereka berada di bawah penindasan, sehingga tidak ada sukacita berjumpa dengan Allah. Mereka hidup dalam tekanan, kecemasan, ketakutan. Hidup mereka dieksploitasi secara monoton dan juga dieksploitasi secara besar-besaran, sehingga mereka sama sekali tidak dapat menikmati sukacita, tidak dapat menikmati kebebasan. Dan ini menolong kita untuk membayangkan betapa erangan mereka, betapa seruan mereka dari penindasan ini telah sampai kepada Allah, yang membuat Allah harus turun tangan untuk berhadapan dengan Firaun melalui Musa hambanya. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam rangka kita menghayati kemerdekaan bangsa kita yang ke-75, bahwa di masa lalu bangsa Indonesia juga menghadapi penindasan dari penjajah, bangsa-bangsa luar, bangsa-bangsa barat. Tetapi syukur kepada Allah melalui perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur, mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan ini. Dan tugas kita sekarang adalah mengisinya. Tuntunan tema kita hari ini, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Kita mau melihat kenyataan hidup kita masing-masing hari ini. Secara politik kita telah merdeka, dibebaskan dari penjajahan masa lalu. Tetapi apakah kita benar-benar telah merdeka dalam hal ekonomi misalnya? Tidak bisa disangkali, kadang-kadang yang kaya semakin kaya
yang miskin semakin terpuruk karena kekuatan ekonomi yang kemudian dikelola secara tidak adil di tengah-tengah bangsa ini. Ini persoalan kita sekaligus keprihatinan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, gerejalah yang harus pertama-tama menjadi pelaku dari menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Gereja bertanggung jawab untuk menjadi garda terdepan melakukan hal ini. Sama seperti seruan Paulus kepada jemaat di Roma di pasal 12 yang kita baca tadi. Sekaligus ini menjadi perenungan bagi kita di tengah-tengah realita kehidupan kita berjemaat. Jangan sampai kita sendiri menjadi pelaku-pelaku kejahatan terselubung dalam artian karena ambisi, karena keinginan, sehingga kita mengatasnamakan segala hal untuk kepentingan bersama, tetapi sesungguhnya terselip keinginan-keinginan pribadi. Kita belajar dari sejarah di mana Allah berkarya menumpas kejahatan penjajahan dari kehidupan orang Israel. Dan itu menjadi sejarah panjang sampai ke dalam diri Yesus Kristus. Saya katakan tadi, jangan sampai kita menjadi pelaku-pelaku kejahatan yang terselubung karena kita tidak mampu mengalahkan kejahatan terbesar dalam diri kita, yaitu menyangkal diri. Yesus menegaskan di Matius pasal 16 yang kita baca tadi. Barang siapa mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal diri dan memikul salib. Ini hal yang tidak mudah. Ini hal tersulit dalam hidup kita. Karena apa? Kekuatan terbesar yang susah untuk kita taklukkan dalam diri kita adalah ego kita sendiri. Tetapi Yesus telah mengalahkan dan menundukkan dirinya. Inilah yang kita sedang rayakan hari ini melalui liturgi yang terus kita alami setiap ibadah. Mengalami Yesus, mengalami firman Allah, dan itu harus menyatu dengan kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, sekiranya kita tidak hanya menganggap penjajahan yang dilakukan dalam bentuk politik tidaklah lebih baik dan juga tidaklah lebih manusiawi daripada keberadaan hidup kita setiap hari di rumah, ketika tanpa sadar mungkin kita secara verbal melukai perasaan pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita. Bukankah ini adalah juga bentuk kejahatan yang bisa jadi tanpa kita sadari? Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roma untuk mengalahkan kejahatan dengan melakukan kebaikan. Kita selalu berhadapan dengan dunia kejahatan di sekeliling kita. Kalau kita mendengarkan berita melalui televisi, melalui medsos, kejahatan ada di mana-mana. Tetapi sekaligus kita diingatkan kalau hidup ini adalah pilihan, apakah kita akan memilih yang baik
atau memilih yang jahat. Sebagai orang-orang yang telah menikmati keselamatan di dalam Yesus, mari menghayati dengan sungguh untuk menjauhi yang jahat, dan kita bersedia melakukan yang baik. Sekali lagi ini tidak mudah, dan karena itu kita membutuhkan Roh Kudus kiranya memperlengkapi kita selalu. Kejahatan itu bisa ada di dalam hati kita, sama seperti yang Yesus katakan. Bukan yang masuk ke dari mulut ke dalam perut yang akan menajiskan orang, tetapi justru yang muncul dari hatilah yang akan menajiskan orang, seperti kejahatan, sumpah palsu, dan seterusnya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi dalam rangka menghayati kemerdekaan bangsa kita, Kristus telah mati untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Inilah yang akan terus kita rayakan dalam hidup ini, supaya kita jangan dikalahkan oleh kejahatan. Tetapi mari bertekad mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, supaya kehidupan ini tetap terpelihara. Roh Kudus menolong kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan sejenak dalam perenungan diri di hadapan Allah. Kita kembali merenung-renungkan apa sesungguhnya yang Allah ingin kita lakukan dalam hidup ini berkenaan dengan firman-Nya hari ini bagi kita. Bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjauhi yang jahat dan kita bersedia melakukan yang baik. Tetapi juga dalam kesadaran seringkali kejahatan lebih kuat daripada kebaikan. Dan karena itu kita akan terus memohon Tuhan memampukan kita supaya kita jangan kalah oleh kejahatan. Apalagi di tengah-tengah kondisi kehidupan kita saat ini. Sepertinya kejahatan merajalela di mana-mana. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari menjadi pelaku-pelaku kebajikan, supaya di dalam segenap hidup kita, Tuhanlah yang dimuliakan. Mari kita satu bersama-sama berdoa menurut doa Bapa kami masing-masing demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan di segala tempat. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli. Karena itu mari saya jemput kita berdiri. Dan dengan penuh hikmat kita menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kupercaya Allah Bapa Maha Kuasa dan Besar. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita diingatkan firman Tuhan dari Bilangan 18 ayat 29 mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik dari antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 295 bait 1 dan bait kedua. Andai ku punya banyak lidah. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kita dengarkan warta jemaat. Yang pertama, ibadah hari Minggu untuk Jemaat Silo Campagaya masih dilakukan secara virtual dari rumah masing-masing. Dan jika Tuhan berkenan, ibadah
di gedung gereja akan dilakukan pada tanggal 6 September 2020 pukul 9 pagi dan pukul 18 sore atau jam 6. Yang kedua, pada lembaran liturgi yang dibagikan sekiranya kita lebih memperhatikan dan lebih memahami petunjuk panduan menjalani tatanan kehidupan baru new normal Jemaat Silo Campagaya. Ketiga, sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 untuk ibadah hari Minggu di gedung gereja diatur sebagai berikut. Pertama, ibadah pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Majelis yang bertugas adalah majelis kelompok 1. Peserta ibadah sekiranya sedapat mungkin anggota kelompok 1. Yang kedua, ibadah pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Majelis yang bertugas adalah majelis kelompok 2. Peserta ibadah sekiranya sedapat mungkin anggota jemaat kelompok 2. Demikian seterusnya sampai ibadah kembali berjalan dilakukan normal. Untuk jemaat yang belum mendapat giliran tetap mengikuti ibadah dari rumah masing-masing dan ibadah di gedung gereja akan disiarkan secara langsung secara live streaming pada pukul 9 dari gedung gereja Silo Campagaya. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai COVID-19 dan berharap kepada kita semua agar jemaat mengikuti aturan tersebut. Untuk dapat mengikuti ibadah live streaming dapat diakses pada channel YouTube dengan mengetik Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya pada kolom pencarian. Kiranya pun di persembahan ibadah, baik itu jemaat, PPGT, Sekolah Minggu Gereja Toraja, dapat diteruskan melalui majelis gereja kelompok, koordinator majelis kelompok, pembimbing sekolah minggu, atau pengurus OIG yang bersangkutan. Demikian informasi bagi kita, atasnya diucapkan terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Karena itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk perkenan-Mu bagi kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan di pagi ini. Baik seberapa kami yang ada di dalam gedung gereja pun Bapak Ibu saudara-saudara kami yang menikmati ibadah ini dari rumah, bahkan dari tempat masing-masing. Kami bersyukur Tuhan memakai tim media di tengah-tengah jemaat ini, memfasilitasi semuanya sehingga kami dapat menikmati ibadah ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati mereka, berkarya dan melayani, baik di tengah-tengah jemaat pun di tempat lain di mana Tuhan memperkenankan mereka. Syukur padamu untuk semua kami yang Tuhan mungkinkan mengambil bahagian di tengah-tengah ibadah ini. Kiranya kami terus diperlengkapi oleh hikmat-Mu dalam semangat kerendahan hati untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian persembahan syukur yang telah kami nyatakan, berkenan Tuhan memberkati, sehingga melalui pengelolaan majelis gereja dapat dikelola dengan tanggung jawab, dan biarlah semuanya mendatangkan sukacita di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini.
terkhusus untuk firman-Mu yang telah kami nikmati, mengingatkan kami betapa kiranya kami akan selalu menjadi pelaku-pelaku kebaikan menurut kehendak-Mu, yang akan kami mulai dari lingkungan rumah tangga kami masing-masing, yang akan kami nyatakan kepada orang-orang terdekat kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami. Bapa di sorga, kepadamu kami berdoa, bersyukur bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami yang Tuhan perkenankan merayakan hari ulang tahun kelahiran. Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita mereka sambil menghayati bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus terus disyukuri di dalam kehendak-Mu. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya rumah tangga mereka akan semakin kokoh, berdiri dan senantiasa ada dalam rangkulan kasih Tuhan. Kami menyerahkan segenap anggota jemaat Tuhan yang tengah bergumul dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah pun ketika mereka harus dirawat di rumah sakit. Tuhan memperkenankan mereka menerima lawatan-Mu, sehingga mereka akan senantiasa teguh dan dalam kesabaran menjalani setiap proses-proses yang ada. Dan biarlah Tuhan berkarya di atas semuanya. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang sementara menikmati masa usia lanjut. Tuhan mengaruniakan sukacita bagi mereka untuk tidak merasa kesepian di tengah-tengah masa tua ini. Mungkinkan setiap anak cucu dalam pengabdian cinta kasih dapat melayani dan senantiasa menjadi teman dan sahabat bagi orang-orang tua kami di masa tuanya. Kami berdoa untuk setiap orang yang berduka cita, Tuhan menghiburkan mereka. Dan biarlah mereka senantiasa menyadari Tuhan ada, menolong mereka melewati duka cita itu. Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan setiap rumah tangga kami. Kami menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan berkatilah. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Di berbagai jenjang yang mengharuskan mereka harus belajar daring. Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat bagi kami orang tua mendampingi mereka dengan baik, belajar dengan tekun, dan menikmati proses ini dengan sukacita. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang tengah bergumul mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, anugerahilah mereka sesuai dengan kemurahan-Mu, sehingga mereka dapat menikmati pekerjaan, dan di sana mereka juga akan senantiasa bekerja dengan tekun, seperti bekerja untuk Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang mungkin tengah dalam proses penyelesaian tugas akhir. Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka untuk menyelesaikannya sambil terus berharap pada pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak muda menikmati masa mudanya. Tuhan senantiasa menuntun mereka melakukan apa yang baik, yang berkenan kepadamu. Dalam kerinduan mereka untuk mencari pasangan hidup, Tuhan tuntunlah sehingga mereka menggumulinya hanya di dalam kebenaran Tuhan saja. Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan keberadaan jemaat Tuhan di tempat ini dalam berbagai bentuk program kerja yang ada. Mungkinkan kami untuk senantiasa sehati sepikir, saling menopang, dan sungguh-sungguh kami menyadari bahwa kami adalah tubuh Kristus, dan karena itu masing-masing kami punya tanggung jawab, peran, dan fungsi yang harus saling menghargai dan juga
untuk kiranya kami dapat menjalankan tugas kami dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan dengan sukacita. Bapa di sorga, demikian kami berdoa, menyerahkan berbagai keadaan di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, Majelis Gereja senantiasa bersinergi dengan pengurus organisasi intragerejawi. Kami berjalan bersama, saling menopang dalam program-program kerja yang ada, sungguh-sungguh hanya untuk pembangunan tubuh Kristus di dalam jemaat Tuhan ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, dalam semarak kami menghayati hari kemerdekaan bangsa kami. Biarlah kehadiran kami selaku anak-anak bangsa senantiasa dengan sportivitas kami berkarya untuk kehidupan bangsa ini. Dan biarlah bangsa ini senantiasa aman dari berbagai bentuk ancaman-ancaman yang bisa merusak kehidupan kami bersama. Inilah doa kami, Tuhan berkenan menyempurnakan. Kami datang bermohon berseru di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita melakukan kasih karunia. Segenap jemaat Tuhan, pergilah dengan sukacita ke tengah-tengah kehidupanmu. Setialah lakukan firman Tuhan, sebagaimana yang telah kita dengar di pagi ini. Hiduplah dalam terang untuk saling mengasihi, dan tolaklah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Mari arahkan hatimu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408 bait pertama. Ibadah kita pada pagi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Septin Biring Turusaka, Sarjana Teologia,
Terima kasih kepada rekan-rekan majelis gereja yang bertugas, kantoria dan pianis, juga kepada tim multimedia yang mengatur sedemikian rupa ibadah virtual sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorak. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita boleh menikmati ibadah di pagi ini. Maka segenap majelis yang bertugas, pianis, kantoria mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Sambil memperhatikan penekanan warta jemaat bahwa jika Tuhan berkenan pada tanggal 6 September akan dimulai ibadah hari Minggu di gereja dengan jam ibadah jam 9 pagi dan jam 18 sore atau jam 6 sore. Dengan memperhatikan majelis kelompok yang akan bertugas, kiranya itu juga yang akan diikuti oleh jemaat di kelompok masing-masing, supaya kita mendisiplinkan diri dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Demikian, terima kasih, Tuhan beserta kita.